sini saya berwirausaha pembibitan jahe merah, di mana sangat cocok dengan sikon saat ini. Saya tidak perlu keluar rumah, tapi tetap bisa beraktivitas. Pekerjaannya ringan, bisa dikerjakan di lahan yang sempit, tapi hasilnya sangat lumayan. Ini adalah program dari Blitar Unggul. Terima kasih. Blitar Unggul mendapatkan kontrak pembuatan 1 juta masker. Saat ini membuka lapangan kerja lebih dari 200 masyarakat terdampak COVID-19 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar. Pagi ini kita bersama teman-teman Getrek, Jarum Trail Extreme, Maxio Blitar, Banser, teman-teman Ansor, Jajar Online mengapresiasi kepada teman-teman Sarmi yang telah memasarkan produk UKM dan produk dari petani. Terima kasih atas sukasnya Pak Kris, Mas Yos, Mbak Edi, dan Mbak Surya. Semangat gotong royong, Blitar cancut wani, males prei segoro. Semangat gotong royong, Blitar nyawiji, bangun nagari. Jadi turasin kados nika bareng ngoten ditata teng rak wis diasepi saking ngisor pirang jam ngoten. Niku saged kok tampi. Wis pokoke kaya limbah-limbah niku. Pokoke niki temane niku limbah jadi napa Bu? Nggih. Coba Pak. Video saya. Pak Diat kok kiai yo. Pak Sawan-sawan. Oh, sik koyo tapi Arif tidak dengan Baik. tadi. Baik, Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita mau ngobrol bareng-bareng ya. Kita sudah siap semuanya ya, Pak Arif, Pak Hidayat dan Kang Aziz malam hari Siap. ini. Nggih. Oke. Ya. Kalau begitu saya opening dulu, saya sapa teman-teman yang malam hari ini juga sudah mulai menyimak siaran langsung kita bersama malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ayu Chandra ini dapat menjumpai teman-teman semua malam hari ini di Beber UKM Belajar dan Berbagi Usaha Kreatif Mandiri yang disiarkan langsung melalui Facebook
Blitar Unggul. Jadi setiap Selasa malam jam 8 sampai jam 9 malam kita hadir setiap minggunya, Pak. Dan tentu saja malam hari ini spesial ya, karena disambung juga siaran langsung oleh Blue Sheep TV. Jadi TV di teman-teman Unisba. Itu ya. Dan saya tahu sebenarnya malam hari ini itu adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu loh. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang menjapri via WhatsApp. Wah, menunggu ini kehadiran para guru kita untuk bisa berdialog malam hari ini. Dan alhamdulillah saya lihat ini berwajah-wajah ceria, insya Allah sehat semuanya. Dan Alhamdulillah. iya betul. Dan memang ini kesempatan yang sangat saya tunggu juga untuk bisa bertatap muka langsung dengan guru-guru kami, orang tua, sekaligus panutan kami semuanya. Bapak Haji Hidayatur Rahman, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Blitar, kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Faizin, beliau adalah Wakil Ketua PCNU Kabupaten Blitar, dan Kang Aziz, seorang pegiat ekonomi desa. Selamat malam semuanya, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, baik. Teman-teman yang saat ini juga sudah menyimak siaran langsungnya, hadirnya ketiga guru-guru kita ini untuk berdialog seputar ekonomi umat yang malam hari ini bertema NU Muhammadiyah pasca COVID-19. Jadi seperti yang kita sama-sama pahami, sekaligus kita memang juga sudah mengalami di mana 3 bulan terakhir ya Pak, sekitar Maret, April, Mei, ini kita sudah menjalankan yang namanya siaga COVID. Kita dihimbau untuk WFH atau bekerja dari rumah, kemudian kita juga disarankan untuk lebih rajin mencuci tangan dengan cara yang benar. Kemudian ada istilah baru, kita semuanya jadi pada tahu ada yang namanya social distancing, kemudian bergeser ke physical distancing. Kita diharuskan kemana-mana menggunakan masker, berinteraksi dengan orang juga harus menggunakan masker. Tapi malam hari ini kita tidak menggunakan masker ya, alhamdulillah, di rumah semuanya ya Pak. Iya. Iya betul. Kemudian ada kebijakan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada agenda juga mulai direlaksasi akhir-akhir ini. Dan tentu saja selama hampir menyentuh ke bulan keempat, ini ada imbas yang terjadi pada aktivitas perekonomian masyarakat kita secara umum. Nah, malam hari ini NU dan Muhammadiyah ini sebagai ormas keagamaan yang sangat besar di Indonesia ya, seperti kita semuanya juga sudah tahu, memiliki banyak sekali pengikut yang tentu saja memiliki dampak juga masyarakatnya. Umat-umat kita memiliki dampak juga. Nah, ini saya pengen dari Pak Dayat kemudian Pak Arif, sebenarnya Pak, sejauh mana pengaruh COVID-19 ini terhadap perekonomian warga NU dan Muhammadiyah, khususnya untuk yang ada di Kabupaten Blitar ini juga. Monggo Pak Dayat dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu Chandra, Pak Arif, terima kasih Pak Aziz, sahabat saya, penggiat ekonomi pedesaan. Nah, ini sohib lama saya. Ya, ini merupakan aktivis di UMKM. Saya berharap bisa muncul One Village, One Product nantinya begitu. Sehingga dengan begitu akan menjadi satu desa yang mandiri begitu, tidak hanya satu kelompok gitu. Jadi terima kasih. Jadi COVID ini memang saya di sebelum awal tahun itu sempat saya membahas dengan teman-teman saya di di Surabaya bahwa ada sangat kemungkinan bahwa ini nanti akan masuk ke Indonesia. Dan waktu itu saya masih sempat ada perjalanan ke KL, kemudian sampai ke Patani. Nah, saya belajar tentang yang namanya wakaf produktif dan juga wakaf hasil. Nah, tapi di tengah perjalanan situasi semakin kritis dan semakin tidak menentu begitu. Maka perjalanan kami balik kembali, dan di situ saya pertama kali menebak itu adalah pariwisata. Ya, saya menebak pertama itu adalah pariwisata. Kenapa? China begitu
penyebaran orang di seluruh dunia dan produknya dia, hampir semua produk di dunia itu pabriknya ada di Cina. Nah, awalnya kami mencoba mengantisipasi dan krisis di 2020 ini kami masih menggunakan strategi seperti di 97-98, di mana waktu itu kami betul-betul juga mengalami krisis yang sama, sehingga kami pun mencoba menggunakan strategi seperti di 97-98. Tetapi apa yang terjadi? Jadi sangat berbeda krisis 97 dan 98 dibandingkan dengan tahun 2000 ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau dulu krisisnya tuh bergiliran begitu. Mulai dari Amerika, Eropa, Asia, kemudian Asia Tenggara, paling tidak akhirnya waktu itu ke Indonesia. Ya. Kemudian currency, ya. Jadi kurs itu luar biasa, dari 2.200 naik sampai ke 15.000. Tapi apa yang terjadi kita bandingkan dengan situasi ini? Awalnya hampir sama. Saya pikir strategi ini buat saya benar begitu ya. Saya mencoba pakai strategi bertahan di bisnis ini agak jangka panjang begitu. Tetapi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kita tahu waktu itu kurs menyentuh 16,9 ya. Tapi setelah itu berubah akhirnya turun. Nah, yang terjadi sampai saya sempat bicara dengan teman saya yang pemain terinasi cukup terbesar di dunia, ya, namanya Kelola Mina Laut di Surabaya. Saya sempat berdiskusi dengan dia. Saya sempat nyatakan begini, bisnis kamu bagus dong, karena kamu akan dapat currency yang cukup bagus kurs itu. Ternyata tebakan saya keliru. Ternyata karena di 2020 ini yang lockdown hampir seluruh negara. Sedangkan eksportir yang terutama hasil laut, kemudian hasil ikan, itu semua pangsa pasarnya adalah rumah makan. Rumah makan akhirnya terdampak. Nah, pendeknya saya mau tarik ke paling khusus di Blitar lah. Hal yang sama sebagaimana saya punya juga di rumah makan, awalnya oke-oke Masian rumah makan ini. Nah, rumah makan orang masih mau lalu lantang gitu ya, menganggap nggak mungkin ini akan datang di Indonesia. Dan ini merupakan shocknya orang Indonesia. Karena kenapa? Datang begitu tiba-tiba dan mendadak. Ya. Nah, dari ini semua Mbak Ayu, akhirnya kebanyakan orang nggak siap dengan lockdown ini. Tapi waktu itu sebetulnya saya mempersiapkan di bisnis saya itu punya persiapan sampai 6 bulan, 8 bulan, sampai setahun untuk bertahan ini. Sebenarnya saya mempersiapkan. Tapi ternyata strategi itu salah. Salahnya berbeda sekali karena begitu market dunia lockdown, maka harga komoditas, Mbak Ayu juga mungkin tahu, Mas Ajis, Pak Arif, harga saham rontok, harga komoditas dunia rontok. Nah, akhirnya apa yang menjadi ketakutan saya itu berubah, semua berbalik begitulah. Nah, disinilah yang perlu kita melakukan kecepatan. Dua hal yang ingin saya pesankan sebelum saya mau tidak mau, bahwa tadi secara makro, nanti mau ke mikronya. Jadi mau nggak mau ada dua hal yang kita pikirkan. Yang pertama adalah adapting. Jadi kita mesti beradaptasi, ya, perlu adaptasi. Yang kedua adalah embracing, yaitu kita merangkul keadaan. Maka banyak hal yang bisa kita contoh, dan hari ini nggak boleh kita mengatakan bahwa begini, oh saya ini bosnya lah, saya ini bagian marketing, saya ini produksi. Nggak ada. Semua bagaimana istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ini Mbak Ayu, serabutan. Oke. Apapun yang kita bisa lakukan untuk bertahan ini, yaitu kita lakukan. Dan kenapa? Maka mulailah untuk mendengar apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat ini. Nah, tadi terkait apakah Muhammadiyah juga ini sangat. Karena kenapa? Orang Muhammadiyah kebanyakan hari ini baru 5 tahun yang lalu, mungkin nggak tahu, mudah-mudahan di NU juga sama, jihad ekonomi itu baru dipikirkan 5 tahun yang lalu. Nah, itu waktu muktamar di Makassar, Muhammadiyah baru menyatakan bahwa perlunya jihad ekonomi. Nah, malam ini kita bisa mendiskusikan bersama-sama untuk menjadi suatu jihad ekonomi, dan mudah-mudahan raksasa yang tidur ini segera bangun, begitulah menurut saya ini. Nah, ini mau nggak mau kebanyakan dari dua ormas ini yang sejarahnya sebetulnya didirikan oleh para saudagar, sejarah berdirinya itu. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Siapa yang mendirikan para funding father-nya ini siapa begitu? Nah, ini perlu kita membangun ekonomi dua ormas ini, baik
NU dan Muhammadiyah ini akan menyadari bahwa perlunya kita menjadi istilahnya itu tuan di negeri sini, tuan di negeri sendiri dengan jumlah komunitas yang cukup besar, jaringan, dan kita sama-sama punya sampai di ranting. Sampai di ranting itu kita punya. Nah, pasti ini sangat berdampak, ya. Kalau sebetulnya dari sisi ekonomi ini sangat-sangat berdampak. Nggak ada hari ini yang nggak berdampak. Bahkan ada satu statement yang bisa kita sebutkan adalah cash king. Siapa yang pegang cash hari ini itu adalah raja, ya. Dan kita semua rata-rata nggak terlalu pegang cash itu. Dan sehingga dampak ini mungkin bisa dirasakan baik di warga Muhammadiyah ini benar-benar cukup mempunyai dampak. Dan kalau tadi temanya diangkat sama Mbak Ayu adalah bagaimana pasca COVID ini. Kalau menurut saya jangan bilang pasca, Mbak Ayu. Kita nggak tahu mau kapan ini. Mestinya Selesainya kapan? Iya, nggak tahu kan. Saya perlu mengubah judul itulah. Jadi kita nggak usah menunggu pasca. Kita merangkul keadaan ini, beradaptasi dengan keadaan ini, tapi bagaimanapun ekonomi kita harus berjalan. Tapi mau tidak mau bahwa Muhammadiyah terdampak, cukup terdampak dengan situasi ini. Begitu, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Hidayat, luar biasa. Memang berdampak ya. Apakah sama halnya dengan teman-teman warga NU, Pak Arif? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, Pak Dayat, dan Mas Ajis. Ini kalau pertanyaannya dimulai dari seberapa jauh dampak COVID ini terhadap Nahdlatul Ulama misalnya atau warga Nahdliyin, saya pikir kurang lebih sama karena pandemi COVID-19 ini sudah masuk ke multi sektor lah. Meskipun kalau secara teori kita tahu bahwa krisis ini kan dimulai dari krisis kesehatan gitu ya. Dari kita ini menghadapi musuh yang tidak tampak. Apalagi belakangan kemudian muncul ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Kalau orang karuan sakit itu kan, orang itu bisa menularkan. Tapi orang yang menularkan kepada kita ini adalah orang yang bisa jadi kelihatan secara fisik itu adalah sehat. Makanya kemudian ada istilah masker. Kalau kebetulan kita hari ini tidak ada masker ya karena kita ini kan berjauhan di 4 tempat yang berbeda gitu kan, gitu Pak Dayat. Iya Pak. Ya, di 4 tempat yang berbeda. Kalau secara dampak seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi, dimulai bahwa kalau di Indonesia sendiri memang dimulai di bulan Maret. Meskipun sejak bulan Desember atau Januari, COVID ini sebenarnya sudah mulai di Cina dan di beberapa negara. Kita waktu itu sempat muncul wacana, kok nggak masuk Indonesia, itu ada wacana gitu, orang Indonesia kebal ini tidak bisa masuk dan seterusnya. Tapi begitu kemudian 1-2 diumumkan positif, terjangkit, maka secepat kilat keputusan negara ini diluncurkan. Sampai kemudian hari ini, tapi disampaikan oleh Mas Dayat, kita lihat bahwa beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi itu digelontor. Bahkan beberapa peraturan kebijakan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, ini terus direvisi. Kalau kita dengar kemarin di pengumuman pertama, pemerintah menyiapkan 410 triliun ya. Ya. Ini berita terakhir yang tadi pagi saya coba searching, ini sudah membengkak, disiapkan sampai 600 sekian triliun untuk mengatasi persoalan ini. Dan kemudian kita juga tahu kemarin yang paling menghebohkan itu diantaranya adalah soal PSBB atau lockdown ini. Ini semuanya gupuh. Sehingga apa? Sehingga kalau tadi Mas Dayat mengatakan soal pariwisata dan seterusnya tadi ya, sempat menyinggung, nanti yang akan salah satunya akan berdampak. Di antaranya kalau di wilayah Blitar, seperti nanti bisa juga singgung oleh Pak Dayat misalnya, untuk soal para peternak, kemudian para petani, ini beberapa waktu yang lalu sudah mulai terasa dampaknya. Seperti kemarin viral
pedagang sayur atau penjual sayur pada buang sayur di sungai karena takut ini nanti tidak bisa jualan dan seterusnya. Para pedagang telur tadi disinggung Mbak Dayat juga kemarin sempat bingung ini mau jual telur kemana. Karena intinya apa? Karena ternyata PSBB, lockdown atau pembatasan sosial apa nih? Berskala besar ini pada ujungnya adalah distribusi penyaluran barang ini menjadi tidak lancar. Betul. Atau ada semacam perbedaan di mana daerah-daerah produsen seperti di Blitar khususnya seperti Pak Dayat, ya telur jadi belundak. Kemarin sempat Pak Dayat ini teman-teman yang kelas peternak kecil Pak Dayat. Kalau Pak Dayat ya mungkin bisa terobosan ya kemana tadi misalnya gitu. Yang kelas 10.000 dan seterusnya, kelas 10.000 ayam ini tidak bisa jual telur karena yang tidak bisa kirim ke luar daerah dan seterusnya. Bahkan bisa banjir produksi sampai ada yang jual 12.000, ada di medsos itu ada yang jual 12.000, 13.000 dan seterusnya. Ya mungkin belakangan sudah mulai tadi ada lobby-lobby khusus sehingga bisa dimasukkan untuk bansos menjadi bagian untuk meningkatkan imun masyarakat, akhirnya itu menjadi mulai teratasi. Pada intinya kalau bicara soal dampak, warga Nahdien dan juga mungkin warga Muhammadiyah dan seluruh warga yang ada di Kabupaten Blitar jelas terdampak. Kemudian pertanyaan yang kedua, sampai kapan? Sampai kapan sih kita ini dikarantina di rumah kita masing-masing ini kan gitu? Sampai kapan kita disuruh kayak gini? Ada yang mengatakan sampai ditemukannya vaksin. Bayangkan itu. Lah itu vaksinnya kapan ditemukan? Dan ini para ahli masih terus belum tahu. Vaksinnya masih nanti dicoba dan seterusnya. Maka ini kita sebenarnya tidak ada yang bisa memprediksi apakah ini 3 bulan, ini apakah 6 bulan atau kapan. Kan begitu. Kemarin asumsinya 3 bulan selesai, tapi ternyata ada istilah baru, ini ada istilah reaktif atau reinfeksi. Mereka yang sudah pernah sembuh, ini ternyata dulu katanya kebal, imun, kan begitu. Malah bisa ada istilah herd immunity dan seterusnya, nanti tidak tertular lagi. Tapi belakangan kemudian ditemukan orang yang pernah terinfeksi lagi. Nah, berarti kan reinfeksi. Lalu sampai kapan kan tidak ada yang bisa memastikan dan menjawab kapan kemudian kita di lockdown dan kita disuruh tinggal di rumah ini sampai kapan. Maka saya senang dengan istilah yang mulai dari pagi tadi dikampanyekan, ada istilah new normal. Kebiasaan new normal. Yang baru gitu ya Pak. Bahasa ini sebenarnya kalau dibahasakan dengan bahasa NU atau bahasa kita itu ya, kemarin kan dikatakan bahwa COVID ini akan merubah tatanan sosial masyarakat kita. Mulai cara bisnis kita, bisa cara berinteraksi kita, cara seminar, cara dan seterusnya. Cara ngaji saja sekarang sudah mulai berubah Pak Dayat. Ini sekarang semua santri disuruh pulang, gitu kan. Mestinya kalau puasa kemarin semua kan pasan ini, nyantri di pondok-pondok. Ini pondok kita di NU hampir semuanya udah diliburkan, kecuali ada beberapa saja. Akhirnya apa kemarin udah masa kemudian tidak diselenggarakan ini soal ngaji dan seterusnya. Itu tetap diselenggarakan. Hampir semua yai sekarang sudah live streaming, live ngaji dan seterusnya. Maka itu yang kita sebut sebagai new normal atau tatanan baru tadi. Demikian juga nanti dalam konteks menurut saya soal ekonomi. Soal ekonomi pun nanti mesti akan ada model konsep tatanan baru. Ya, di antaranya, misalnya yang kecil-kecilan saja Pak Dayat. Ya. Ini bakul etek atau istilahnya Pak Ajis itu sarmi. Apa itu? Sayur meter. Sarmi Pak, sayur meter. Ya, sayur meter. Sarmi ya sayur meter atau bakul etek itu Mbak. Ini sudah mulai model konsep baru. Konsepnya apa? Dia tahu nyari nomor WA-nya pelanggan-pelanggan dan seterusnya gitu. Jadi kemudian sistem order dan seterusnya lewat open order gitu. Gitu dan seterusnya. Nah, ini yang dulu-dulu mungkin bisa jadi tidak terpikirkan. Itu satu. Dan juga macam-macam yang lain. Seperti halnya kalau tadi salah satu dampak
pariwisata, ada nelayan misalnya. Di nelayan tambak ini sudah bukan over ya. Yang selama ini hasil ikan itu kemudian didistribusikan di luar kota lancar, ke mana-mana lancar. Nah ini terus ditangkap itu sebenarnya dijual kemana? Ya maka kemudian hari ini kalau panjenengan semuanya itu pengen ikan laut dan seterusnya, itu malah bakul etek atau sarmi-sarmi itu semua sudah pada bawah. Ada udang besar, ada lobster, ada macam-macam. Yang dulu mungkin itu tidak pernah terjadi. Konsepnya intinya konsep new baru atau new normal, bahwa nanti kalau nunggu, bahasanya Pak Dayat, ini kalau nunggu pasca pandemi tidak jelas kapan selesainya, maka salah satu caranya ya kita harus beradaptasi dan mencari peluang bagaimana kemudian persoalan yang kita hadapi ini terpecahkan. Baik. Ini sebagai membuka wacana diskusi kita malam ini gitu. Saya kira gitu. Ya, menarik sekali. Jadi sebenarnya dari dalam tubuh organisasi ini juga sudah punya program-program khusus tentunya ya Pak ya, dari tubuh Muhammadiyah, kemudian NU. Nah, kalau dari Kang Aziz sendiri sebenarnya melihat fenomena yang terjadi seperti hari ini itu kepada kedua organisasi masyarakat keagamaan ini seperti apa harapannya Pak Aziz? Kang Aziz sebentar, suaranya belum masuk. Oke, coba dites. Belum masuk. Oke, coba bisa dites lagi Kang Aziz. Jadi belum bisa masuk. Oke, kalau begitu Kang Aziz coba ini dulu ya, dicek-cek dulu. Iya, dicek-cek dulu seperti apa. Nah, saya pengen ke Pak Dayat dulu dan Pak Arif juga ya. Ini pertanyaan sama karena memang dua organisasi yang berbeda barangkali juga punya sudut pandang yang berbeda. Jadi masing-masing organisasi ini sudah mempersiapkan apa ini untuk pengikut masing-masing, untuk Nahdien dan juga untuk teman-teman di Muhammadiyah sendiri. Kak Arif dulu, monggo. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Soal apa yang perlu disiapkan, saya pikir ini perlu kita petakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kan begitu kan? Untuk jangka pendek ini, apa yang bisa kita lakukan secara organisasi? Ya pertama kita melakukan semampu yang kita mampu, yang bisa kita lakukan, karena jelas kita akan mencoba mengatasi persoalan yang paling terdampak dalam konteks konflik ini apa sih? Misalnya ketahanan pangan dalam konteks yang selama ini mereka mempunyai penghasilan tetap, banyak yang kemudian tiba-tiba hilang begitu saja karena ada dampaknya COVID ini kan begitu. Maka ada momentum Ramadan, momentum untuk melakukan kepedulian sosial kita, ya saya pikir kita kampanyekan soal infak, sedekah dan zakat. Bahkan zakat, kalau kita hanya sekedar mengenal zakat fitrah, ya ini mesti harus zakat malnya yang kemudian dioptimalkan gitu. Ini jangka pendeknya untuk terutama terdampak. Konkretnya seperti misalnya kemarin viral, dengan adanya COVID ini saja banyak yang guru-guru ngaji kita yang kemudian yang selama ini berprofesi dan mendapatkan ketahanan penghasilan dari aktivitas yang bisa dilakukan kemudian terdampak karena pembatasan, ya itu yang harus dilakukan. Maka kemudian ada program charity, sedekah untuk yang tahap awal. Ya ini untuk tahap jangka menengah dan jangka panjangnya, ya saya pikir ini termasuk tadi disentil oleh Pak Dayat, bahwa sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Tujar atau kebangkitan kaum saudagar Muslim pada periode sebelum 1926 yang digagas oleh
Yai Wahab Hasbullah itu spirit 3 pilar, Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Waton, soal kecintaan bangsa, pemikiran, dan yang satu soal kebangkitan para kaum pedagang atau penggerak ekonomi, ini tentu harus kita revitalisasi dalam konteks tubuh Nahdlatul Ulama. Kita ini bicara soal ekonomi ini, jujur saja, ini kan masih kalah dengan apa yang dilakukan oleh Mas Dayat. Kalau Pak Dayat kan jelas, di Muhammadiyah itu kan mereka punya klausul tidak akan mendapat tidak akan memberikan SK kepada misalnya di tingkat kecamatan ataupun ranting kalau dia tidak mempunyai badan amal usaha, gitu kan Pak Dayat kan. Tidak ada amal usahanya. Jadi, ini lebih konkret memang kita akui ini di level Muhammadiyah. Ini pun ke depan saya pikir persoalan ekonomi dengan adanya kejadian semacam ini mesti harus kita dorong melalui lembaga perekonomian kita, lembaga-lembaga yang selama ini sebenarnya sangat potensial untuk digerakkan. Jadi bahasa untuk ngurusi mabarot, ngurusin ekonomi ini bukan sesuatu yang haram atau bukan sesuatu yang nilai pahalanya itu kurang gitu. Jadi mesti terus akan kita untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan tentu yang ketiga adalah soal kemandirian. Kita di Nahdlatul Ulama ini sangat terkenal dengan kemandiriannya juga di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah karena amal usahanya sudah jelas sehingga organisasi itu sangat independen dan kemandiriannya itu sangat luar biasa, dan insya Allah ke depan Nahdlatul Ulama pun juga akan ke sana. Kemandirian organisasi itu dan terutama juga kemandirian warga melihat seperti ini. Sekali lagi kalau tadi disinggung juga oleh Mas Dayat bahwa krisis ini berbeda sama sekali dengan krisis 98 maupun tahun 2008, itu memang iya. Karena dulu 2098 maupun 2008 itu sudah dimulai dari krisis finansial, kalau hari ini adalah krisis kesehatan yang kemudian berimbas kepada seluruh aspek. Maka intinya kemandirian bangsa, kemandirian keluarga, kemandirian komunitas, lingkungan ini ternyata sangat dibutuhkan. Orang kalau mandiri ya akan gemah ripah loh jinawi. Intinya kan begitu kan. Oke. Baik, kalau Pak Dayat seperti Pak dari teman-teman Muhammadiyah. Monggo. Ya, Mbak Ayu tadi Pak Arif beberapa juga sudah sampaikan ya. Karena memang kita sama-sama ormas yang selama ini dari dua ormas ini cukup sama-sama mewarnai bangsa ini. Nah, sehingga negara ini tidak lepas dari dua ormas ini ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa ormas ini apa sih namanya perannya, justru sebelum Indonesia merdeka dua ormas ini sudah ada kok. Ya kan? Nah, saya pikir tidak perlu diragukan akan sepak terjang daripada dua ormas ini. Dan saya melihat begini, andai dua ormas ini bergandengan tangan, bagaimana kita ini bisa seperti hari ini katakanlah ini saya menganggap COVID ini adalah suatu pressure, tetapi sebagaimana di kaidah agama kita bahwa tekanan ini justru akan memunculkan dua kemudahan. Ya, Pak Yai lebih tahu ya. Maka setiap kali ada tekanan begini, bagi mereka yang mampu memanage dan keluar sebagai pemenang, justru dia akan naik 2-3 kali lipat. Maka jangan ini dianggap malah ini suatu wadah kita terima terima keadaan. Nggak boleh. Justru inilah kesempatan sebagaimana seorang pembalap kita nyelip di tikungan ya. Ini harusnya terjadi kayak begitu. Nah, di Muhammadiyah bikin yang namanya MC3, jadi Muhammadiyah COVID-19 Command Center, di mana di situ setiap kegiatannya harus dilindungi oleh satu lembaga ini. Kalau dulu umpamanya ada, kalau di berkali-kali ya, di 87, 88 kali ini. Nah, kalau kita ini mampu masuk di situ dan kita mampu, saya menggunakan ini Pak Arif, Pak Aziz, namanya membuat suatu tulisan yang namanya itu corporate spirit ya. Jadi spirit corporate-nya apa gitu. Nah, saya bikin tagline-nya itu adalah bertahan adalah kemenangan. Tumbuh adalah anugerah ya. Ini
Kalau kita nggak punya spirit itu, ya sudah loyo begitu, kita terima ada COVID nggak begitu. Nah, di Muhammadiyah disiapkan tadi sama jangka pendeknya, di antaranya melalui lasismu, penggalangan itu, kita buat satu kegiatan hampir sama. Kang Ajis juga sudah share-share ke saya begitu, apa yang dilakukan. Nah, itu adalah bagian daripada kegiatan filantropi kita lah. Ini jangka pendek. Nah, kemudian jangka menengahnya kita akan buat yang namanya kita mesti waspadai ini nanti panjang apa pendek. Kalau panjang, hari ini memang pangan masih cukup banyak. Tapi harus diantisipasi setelah bulan 6 ke sana, ya. Maka perlu baik Muhammadiyah, NU memikirkan harus menjadikan lumbung-lumbung pangan ini untuk menyiapkan baik itu untuk warga kita sendiri atau untuk warga di luar kita. Karena Muhammadiyah rencananya di Muktamar Solo kemarin itu adalah satu tagline-nya adalah Muhammadiyah untuk bangsa. Jadi sudah bukan untuk dirinya sendiri. Kita mesti mulai meninggalkan hal-hal yang demikian. Mari kita bergandengan. Harusnya negara yang besar ini bisa mewarnai percaturan dunia. Nah, kemudian jangka panjang termasuk diantaranya bagaimana nanti membangkitkan para UMKM. Ya. Kemudian sekarang mulai digerakkan karena kita menganggap jadi pertanian yang mungkin digiatkan oleh Kang Aziz, jadi yang sifat-sifatnya tanah-tanah tidur, kemudian yang biasanya nggak ada kegiatan, ayo kita dirikan kegiatan nanam sayuran, kayak di belakangnya Pak Arif ini, nggak tahu nih sayur apa ini Pak Arif ini di belakangnya beliau ini. Daun sirih Pak. Daun sirih ya. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa Pak Ayu. Dulu di tahun 97-98 itu bahkan kami untuk mempertahankan karyawan itu sampai mereka saya suruh nanam sayur-sayur kacang. Dan alhamdulillah tadi saya bilang tagline saya itu bertahan adalah kemenangan. Tumbuh adalah sebuah anugerah. Ya kan? Nah, itu di 97 itu kami lakukan itu benar, bukan teori. Nah, maka dalam hal ini baik kami di Muhammadiyah punya program jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang bagaimana nanti membangkitkan karena ada paskanya, ya kan? Betul. Setelah kita dihajar kesehatan, kemudian dihajar ekonomi, kita nggak kepingin nantinya itu sampai dihajar kepada sosial. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua dan saya yakin NU Muhammadiyah sama-sama tidak menginginkan itu. Kita menginginkan bangsa ini segera tumbuh dan kita tadinya saya pernah ikuti bahwa di dalam salah satu petingginya Charter Bank ya. Waktu itu 30 tahun Indonesia menjadi negara sekian besar. Ternyata dia memprediksi akan lebih maju. Ya. Nah, ini mestinya negara kita ini bisa menjadi negara yang boleh dibilang punya potensi kekuatan yang luar biasa dan saya di tahun kemarin itu sempat ikutin di Asian Forum Young Farmers itu yang menjadi masalah Pak Arif, Kang Aziz. Nah, yang menjadi masalah negara-negara di Asia Tenggara ini sebetulnya Indonesia menjadi pilihan perebutan negara-negara di luar sana karena tanahnya. Kenapa? Karena kita berada di jalur Katulistiwa. Jadi kita nggak pernah namanya salju, nggak pernah kan? Nah, di negara lain bertaninya sebentar. Nah, di situ muncul yang namanya problem kita adalah yang bertani kita anak-anak tua. Nah, ini tugasnya Kang Aziz ini untuk menyadarkan. Kami hadir dengan waktu itu dengan staf khusus presiden, dengan kementerian, itu kita membahas yang namanya yaitu Smart Digital Farm. Nah, ini salah satunya yang saya bawa ini sebetulnya bukan untuk pamer, tapi saya mau kasih tahu gitu loh. Maksud kasih tahu bahwa ke depan pertanian dalam arti yang luas itu harus bisa dimainkan. Tadi Pak Arif bilang jual sayuran aja bisa lewat WA, ya Pak Arif ya, betul kan? Online. Online kan, Pak Arif ya. Nah, ini saya lagi kerjasama dengan satu sama perusahaan cukup besar di dunia ini. Nah, kami kerjasama dengan Surabaya itu bikin yang namanya aplikasi ini. Bagaimana kandang nanti ini bisa istilahnya itu diinstal, dikendalikan dari smartphone. Nah, ini lagi berproses dan saya berharap ini akan menjadi istilahnya itu saya kepingin Blitar bukan hanya punya saya karena saya sebagai ketua asosiasi di peternakan ayam petelur Jawa Timur dan juga wakil ketua di nasional ini saya kepingin Blitar ini menjadi nanti itu kiblat. Jadi tadi kalau Pak Arif dibilang gitu orang NU nggak kerja di ini orang itu kesempatan ini Pak Arif untuk bisa mengembangkan dan boleh bilang teman-teman saya dari NU yang
peternak banyak banget Pak Arif. Dan itulah sebetulnya kita bernaung dalam satu gerakan yang sama. Kami sekarang membuat satu gerakan itu namanya Funding Blitar. Kenapa? Jadi kalau dulu tuh saya bersaing dengan teman-teman saya, dengan COVID-19 ini, biasanya kalau bantuan bantuan dinas sosial kan mintanya gede-gede Pak. 2 hari minta 12 kontainer begitu ya. Kemudian ada yang minta 150 ton 2 hari. Nggak ada yang sanggup Pak di Blitar Pak. Terpikirlah pikiran saya tadi Pak Ayu yang tadi sudah saya sampaikan, kita mau adapting atau kita mau embracing, ya kan? Nah, muncullah bersyukur ide itu dari kita ikut webinar begini itu akhirnya muncul pikiran saya, bagaimana saya ngakui peternakan di Blitar itu kayaknya punya saya. Nah, begitu saya dapat order, kayak kita berempat begini ini ya, langsung saya kasih tahu, ini ada 150 ton nih, aku cuma kuat 25 ton. Kamu berapa? Kamu berapa? Dan alhamdulillah kemarin 12 kontainer itu terselesaikan. Kalau saya selesaikan sendiri, semaput kita. Nah, inilah bentuk yang harus kita bangun namanya collaboration, ya kan? Supaya kita hidup sendiri, nggak ada sekarang, bukan zamannya, ya. Jadi itu satu berdagang baru. Saya kemarin Pak Arif sampai kuliah lagi namanya digital marketing. Nah, menarik. Mantap. Nah, itu kita Mbak Ayu begitu. Jadi Pak Aziz ada tugasnya kita bersama. Jadi baik Muhammadiyah NU hari ini, ayo Pak, kita dua raksasa yang cukup besar ini, mari kita bangun dari tidur, dari mimpi panjang kita. Yang NU sudah terbukti bisa membangun pondok pesantren sekian banyak, Muhammadiyah bisa membangun pendidikan dan rumah sakit. Kalau sistem ini bisa dikembangkan dengan cara ekonomi, apa yang nggak bisa Pak? Tapi banyak orang di luar sana tidak setuju NU dan Muhammadiyah ini jadi baik. Itu mesti kita itu. Baik, dari kedua organisasi masyarakat keagamaan ini untuk bisa membangun ekonomi umat, terus pun dengan melihatnya. Ya, saya terima kasih Pak Ayu. Pak Dayat itu selalu menginspiring banyak orang. Betul. Pak Arif itu juga bos saya, Pak Dayat. Pak Arif ini bos saya. Kalau di NU itu saya menjadi ketua LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Jadi ketika saya bisa ekspor, rasanya seneng Pak. LPNU itu bisa ekspor. Kali ini Pak Dayat kalah lah urusan ekspor untuk UKM. Gitu. Jadi ada rasa fastabiqul khairat. Jadi saya rasa kolaborasi kita, sinergi kita nanti ke arah sana. Jadi bagaimana masih banyak garapan-garapan pekerjaan yang dilakukan Muhammadiyah sama NU, Nahdlatul Ulama di mana saya bernaung di situ, itu banyak lapangan kerja yang masih bisa dilakukan. Saya kecil, bacaan saya itu ketika masih kecil lah bahasa tokoh Kiai Desa lah, kiainya NU juga, Kiai Desa, Kiai Langgar, Kiai Desa. Bacaannya itu kalau nggak salah dulu sudah Mimbar Ulama, kemudian Panji Masyarakat, terus kemudian Tebuireng, majalah Tebuireng, itu yang dulu ketika saya masih kecil, usia TK, sehingga kenapa sih Muhammadiyah sama NU itu sering kres-kresan soal-soal yang nggak menarik gitu, ini bagi kita. Jadi malam ini saya merasa cukup senang sekali Pak Dayat sama Pak Arif sebagai generasi muda NU, sebagai generasi muda Muhammadiyah, meskipun Pak Dayat sudah menjadi ketua, masih muda jadi ketua, jadi energik sekali. Dan saya senang gayanya Pak Dayat sudah mamerin kita, manas-manas kita, di belakangnya ada kandang yang sudah cukup modern. Padahal saya setahun yang lalu di Bangkok, di Thailand, itu lihat pameran ini Pak, di tag. Jadi ini kapan Blitar punya ini? Ternyata malam ini dengan gagahnya, dengan sombongnya Pak Dayat memamerkan, ngomong tanda kutip ya, memamerkan kandang yang luar biasa. Jadi saya rasa kita harus saling terpacu. Kalau Pak Dayat sudah 100, Pak Arif, kita harus menggunakan kecepatan ya 70 dulu lah, nggak usah kenceng-kenceng. Biar Pak Dayat maju dulu, Muhammadiyah ini maju dulu, kemudian kita. Jadi saya kira sangat positif Pak, tetap fastabiqul khairat. Jadi harus berkolaborasi. Tadi saya setuju sama Pak Dayat menyatakan bahwa kita harus berkolaborasi. Saya tahu teman-teman di Surawadang itu juga semuanya di bawah naungan Pak Dayat dan teman-teman peternak. Dan saya kira Mbak Chandra, seperti yang saya sampaikan Pak Dayat kapan hari, musuh NU dan Muhammadiyah itu satu, kemiskinan. Terus penting itu Pak.
Nah, kan ngeri kan, sekarang banyak yang ngaku jadi miskin, semua itu kan ngeri kan, gara-gara 600.000, kemudian sewu, banyak yang kemudian 600.000 dibelanjakan ke toko-toko, sudah nggak menggunakan COVID, protokol dari pemerintah yang diajukan. Jadi saya ngeri. Dalam beberapa hari ini, Pak Arief sama Pak Dayat, bayangkan turun 50%. Tetapi kita masih beruntung, masih punya etek tadi, karena biasanya mereka itu dalam satu hari omsetnya rata-rata 2 juta, 1 juta sampai 2 juta. Di Blitar ini ada 7.000 Pak, 7.000 saya meter. Itu kalau 1 juta dikalikan 7.000, saya bilang itu udah 7 miliar dalam satu hari Pak. Kalau 1 bulan, itu berarti 210 miliar. Nah, produk yang dijual Pak Dayat, Pak Arief, itu adalah produk-produk lokal, asli lokal, produk UKM. Beras kencur, sari kedelai, terus kemudian kacang panjang, terong. Gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada semacam orang yang keliling jualan sayur sarmi itu, bagaimana ekonomi kita. Tapi yang punya gizi. Ya sekali-kali untuk mengawali itu, Dayat sebagai Muhammadiyah, mengawali kolaborasi itu bagaimana pesantren, santri-santri dapat gizi lah, berapa gitu, saya gitu, nggak ini giliran Pak, ini just adalah saya kira kalau Muhammadiyah NU berfastabiqul khairat, jadi bersinerginya itu fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, karena kalau di Muhammadiyah kan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan kau hidup dari Muhammadiyah. Kira-kira begitu Pak Dayat ya. Kalau saya nggak lupa kan selalu begitu. Di NU juga begitu. NU berdiri itu sebelumnya ada yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Arief, Nahdlatul Tujar. Jadi bagaimana sama-sama, ini sama-sama. Musuh kita sekali lagi hanya kemiskinan. Jadi saya kira Pak Dayat dengan cukup pemikiran modernnya, kemudian sudah membangun yang sudah maju, NU juga sudah melakukan gerakan-gerakan nggak kalah lah sama Muhammadiyah, sudah punya rumah sakit, yang Muhammadiyah ada Siti Aminah, kemudian yang NU punya Siti Khadijah. Loh, ini kan kalau ini nanti saling silaturahim begini, rasanya bangga. Pak Dayat duduk sama Pak Arief ini rasanya itu sebagai warga NU itu demu loh. Di masalah Ramadan traweh tok itu kan, jadi gitu. Jadi tapi ya penting itu bagi saya, jadi kandangnya itu bersatunya tidak harus kolaborasi Pak, nggak harus sinergi, tapi berfastabiqul khairat itu sudah ayo salipan gitu. Jadi kita puri dulu Pak Arief, Pak Dayat biar maju dulu, nanti kita ikuti terus gitu aja. Jadi kita saling bertikungan. Jadi guyon aja, jadi kita harus cair dong, harus cair. Ngomongin Kang Aziz ini Kang Aziz ini kurang sering keluar nih, jadi kelihatannya kayaknya mainnya jadi main lokal nih Kang Aziz. Saya ini sudah membuka, bahkan saya ini diminta untuk mendampingi Pondok Al Amin yang ada di Sumeneb. Saya ini pondok yang di Bondowoso Al Islah, ya waktu itu tempatnya Tebu Ireng. Pokoknya urusan ayam petelur saya insya Allah siap. Kenapa para mubalik kita ini bisa berdakwah dengan ilmunya? Kenapa saya nggak boleh berdakwah? Nah, kalau gayanya Kang Aziz kayak begitu, nah ini kan justru kita nih, saya sudah mulai kok. Saya sudah teman-teman yang jadi beberapa pondok pesantren yang minta, bahkan tadi di awal Pak Arief, saya sekarang lagi giat membuat yang namanya wakaf produktif dan wakaf hasil. Dan itulah yang saya belajar waktu itu. Dan inilah yang hari ini kayak aksi cepat tanggap, yatim mandiri, kemudian YDFS, dia benar-benar minta konsep ini. Dan sebetulnya ini yang saya kepingin sampaikan di diskusi malam kita hari ini. Dan harusnya kalau semua sudah bisa diwakafkan, sekarang mestinya ganti, yang diwakafkan itu adalah company, perusahaan. Bukan hanya kita mewakafkan masjid, mewakafkan kuburan, mewakafkan tempat pendidikan. Kenapa enggak bisnisnya diwakafkan? Dan itulah sebetulnya kami kemarin sedang mempersiapkan satu konsep ini. Ternyata kami sudah kumpulkan beberapa orang yang memang rela untuk mewakafkan dananya dan minta kita yang mengelola. Nah, inilah yang harus dimunculkan
kalau kita sebagai pelaku usaha, maka mestinya kita ini seperti Pak Kiai yang bersila, kemudian santri saya datang. Nah, kita yang menjadi masalah, orang mau belajar tentang bisnis, yang belajarnya tidak mau datang, ya dan maunya instan. Coba kalau Pak Kiai ini baca kitab kuning, menghafalkan Al-Quran, hadis-hadis, berapa lama beliau itu, ya kan? Nah, orang kita maunya instan. Ini Kang Aziz, teman-teman kita yang berada di UMKM, jadi boleh orang itu besar, cepat boleh, tapi proses harus dijalani. Tanpa itu akan terjadi akses. Ini. Setuju Pak Dayat. Kita setuju. Siapa nggak bilang? Kita mulai dari ini. Jadi saya sama Pak Dayat oke lah, sama Pak Khalid juga oke. Ya kan Pak Khalid saya bilang mestinya Pak Khalid juga kita undang ke sini misalnya untuk bisa sama Pak Dayat. Sik lesu aku kayak sound ide aku dimana katanya gitu. Jadi karena pariwisata hari ini yang paling lah. Kalau Pak Dayat hari ini kan justru masih stabil lah karena permintaan punya cukup tinggi. Saya hanya mengatakan begini Pak Dayat. Ini tadi saya harus bikin semacam jok agar kita nggak kaku-kaku. Tapi yang jelas gini, kalau saya sama Dayat kan hampir setiap dalam tahun kita akan hubungan terus, artinya kontak-kontakan, Pak ini gimana, oh gini, terus kita bikin acara di kampus Unisba sama teman-teman UKM, di Pak Dayat berapa kali itu juga jalan, artinya kita memang menggerakkan ini. Jadi saya tadi mengutip marketer ya, kita butuh marketer. Pak Dayat dengan Muhammadiyahnya sudah banyak menjadi marketernya produk-produk, khususnya telur sudah menguasai lah di berbagai jaringan termasuk dengan Jakarta dan sebagainya kita tahu. Nah kita kan ngurusi yang kecil-kecil, misalnya UKM, rengginan, kemudian kita misalnya hari ini para UKM sudah banyak beralih, yang biasanya konveksi sekarang ganti ke sambal pecel, yang biasanya rumah makan sekarang produksi masker. Itu juga dalam rangka kiat-kiat bertahan. Saya kira kalau kita selalu berinteraksi, berkomunikasi, peluang-peluang mana yang bisa dikerjakan, ya kita kerjakan bersama seperti yang dilakukan kolaborasi Pak Dayat. Ada order nih 100.000, kita bareng-bareng kita kerjakan. Nah, gitu kan. Jadi ini perlunya kita komunikasikan di situ, Pak. Jangan buntu kan gitu. Saya mengatakan saya bikin tema misalnya pasca COVID itu sebenarnya untuk menghibur kita, Pak. Kalau kita bicara ekonomi dalam era begini, Pak, ya toh nggak ada Superman, nggak ada dah. Khususnya itu Pak Dayat juga nggak bisa mengaku saya ini bos, nggak bisa lah. Ini karena semua terdampak, yang bekerja juga terdampak, bosnya terdampak. Nah kalau kita itu masa COVID itu berat, mending kita bilang pasca saja. Anggap saja COVID ini sudah hampir selesai, gitu aja. Maksudnya hanya sebagai motivasi kita bahwa COVID ini hampir selesai, gitu aja. Kita anggap begitu aja, Pak. Padahal tidak. Tadi Pak Arif sudah menjelaskan dengan jelas, rinci, bahwa ini nggak ada akhirnya. Tadi Bu Retno saya lihat dengan PBNO waktu conference sama seluruh dunia, dengan dia mengatakan kita COVID ini lama, nggak akan selesai. Kita harus berdamai dengannya. Pak, jadi saya senang kandang di belakangnya, Pak. Keren. Baik. Sumpah keren. Iya, luar biasa sekali. Ini semakin seru obrolannya. Tapi gini, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dayat terkait dengan wakaf bisnis nih. Yang menerima wakaf biasanya jadi anak-anak yang lebih muda yang sudah bisa atau mulai mau bersemangat untuk menerima wakaf bisnis ini. Jadi saya melirik dari ini nih Pak Arif nih. Pak Arif, kalau misalkan teman-teman di dunia pendidikan pesantren, ini beberapa tahun terakhir ini kan memang ada program di mana di pesantren itu belajar entrepreneurship gitu kan Pak ya. Nah, ini sepertinya hal yang menarik. Kalau misalkan apa yang diidekan Pak Dayat ini juga disambut baik oleh teman-teman yang ada di pesantren. Nah, sejauh ini seperti apa Pak pendidikan entrepreneurship di pesantren? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sebenarnya ini bukan soal baru tapi memang mesti perlu di semacam rebranding lagi atau kemudian digalakkan lagi lah ya. Soal konsepnya kan soal kemandirian. Bagaimana di pesantren itu outputnya atau mutahorijatnya
alumni-alumninya itu begitu keluar di masyarakat, dia akan bisa mandiri, baik secara ekonomi maupun secara, kalau secara keagamaan, secara itu memang otomatis. Secara ekonomi, sejak dulu, ciri khas dari alumni pesantren itu adalah alumni yang sangat mandiri secara ekonomi. Maka sektor-sektor non-formal itu selalu diisi. Maka kemudian di pesantren sendiri selama ini kan tidak pernah memperdebatkan soal legalitas ijazahnya. Kan begitu, karena ijazah itu tidak penting, karena yang penting adalah entrepreneur. Nah, cuman kita harus akui juga beberapa pesantren ini tidak update dalam konteks bagaimana kemudian membekali keilmuan. Kalau hari ini kan bahasanya Pak Dayat tadi, ini mestinya sudah era digital marketing, sudah era pasca milenial, maka mestinya pesantren pun harus dibekali juga ilmu-ilmu tentang bagaimana kemudian digital marketing ini juga mungkin bisa akan jadi kurikulum, diajarkan di sela-sela ngaji dan seterusnya dalam bentuk mungkin short course atau pelatihan singkat 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Yang itu nanti akan dirancang oleh lembaga-lembaga khusus kita di Nahdlatul Ulama lewat RMI atau LBNO maupun yang lain, yang itu nanti akan digelar untuk mereka-mereka yang sudah hampir lulus dan seterusnya. Saya pikir ini nanti akan disiapkan, misalnya dipusatkan di Geraha NU. Itu Geraha NU dibangun itu kan dulu cita-cita wakifnya itu diantaranya akan menjadi pusat pelatihan itu juga, pelatihan keterampilan kepada generasi Nahdliyin, generasi santri, yang begitu. Saya sepakat itu. Makanya tadi saya juga cukup salut kepada Mas Dayat kalau saya kuliah lagi digital marketing. Wah, luar biasa ini. Padahal ini kan Pak Dayat itu tidur saja kan uangnya sudah datang dengan sendirinya. Tapi masih masih perlu untuk terus tolabul ilmi meningkatkan. Kalau hari ini era digital marketing ya dia harus belajar juga digital marketing kayak apa sih. Dan meskipun saya yakin juga nggak yakin juga Mas Dayat akan terjun ke sana kan gitu. Ya, yang penting dia tahu. Dan saya juga salut misalnya Pak Dayat juga yang kemudian menginspirasi The Entrepreneurial University-nya Unisba. Nah, gini kan juga saya pikir nanti akan bersinergi dengan UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dan ini saya kira nanti akan semakin banyak. Saya juga nggak begitu sepakat juga kalau Mas Aziz mempermasalahkan ini perlu kolaborasi, apa sinergi, apa kerjasama. Oke lah, apapun namanya. Yang penting toh kita bisa satu majelis ini, setidaknya satu frame dengan Pak Dayat. Itu bagi saya ini sudah luar biasa. Saya kemarin diminta untuk ikut ini, loh, kenapa Mas Dayat? Ya, nggak apa-apa lah, ini kebetulan Mas Dayat kelihatannya sangat bersemangat untuk diajak. Oh ya, sebatas apa yang saya tahu kan, begitu kan, sebatas yang apa yang saya tahu. Kalau dalam acara-acara majelis keluarga, saya sangat sering ketemu dengan Pak Dayat, karena kebetulan istri beliau, kakak beliau ini juga ada yang jadi bude saya kan gitu kan. Kalau di Garut ya saya kan ketemu gitu. Tapi dalam konteks keluarga kan. Iya. Ini begini Mas Haji, saya sepakat dengan Pak Dayat tadi. Jadi kita tidak dalam konteks memperlebar ini perbedaan dan kesenjangan. Ini mau istilah fastabiqul khairat atau kolaborasi atau bersinergi atau apa, yang penting intinya tujuannya sama. Kita sama-sama membangun kemaslahatan kepada umat, kemaslahatan kepada warga. Kita tidak perlu lagi, ya tadi maksudnya Pak Dayat kan kontribusinya sudah tidak kita ragukan lagi lah. Dan kita akan terus banyak belajar kepada Pak Dayat. Ini bagi saya begini, malam ini adalah deklarasi dari Pak Dayat bahwa beliau ini open the door, gitu ya. Membuka pintu selebar-lebarnya. Saya dulu sudah beberapa kali kok membawa pelatihan pesantren. Saya kira tidak sampai ke Mas Dayat, cukup di manajer kandangnya untuk belajar di teaching farm-nya Mas Dayat itu, RPA-nya Mas Dayat. Ini saya sudah pernah. Meskipun saya tidak laporan kepada Mas Dayat karena ini cukup Arif, lower manager, bukan middle manager, lower manager baik. Jadi gitu. Arif, lower manager. Arif, Mbak Cendela, Arif, masih ingat kan kita 20 tahun yang lalu atau 15 atau 20 tahun yang lalu kita ngundang bapaknya Mas Dayat kan, Pak Sis, iya kan?
kita undang ke pesantren. Di Wanatani ya, pesantren Iya, Wanatani. itu kita ngisi di Wanatani, Pak Sis waktu itu Pak Dayat. Jadi waktu itu kita sudah mengundang Pak Sis, kita undang untuk rawuh memberikan tausiah bisnis. Testimoni ya, pelajaran ya. Testimoni. Jadi yang diingat oleh para santri yang waktu itu ikut pelatihan adalah Pak Sis, peternakan itu jangan yang gede-gede. Mulailah dari 1 telur dulu. Ya kan Pak Arif? Itu 20 tahun yang lalu Pak Dayat. Ini Kalau yang Muhammadiyahnya Pak Dayat itu harus lebih intens lagi nanti. Pusat training center gitu Pak, training center gitu. Kita sama-sama bisa saling bisa belajar bagaimana bisa masuk kandangnya Pak Dayat gitu. Jadi saling kandang seperti belakang itu loh Pak. Kapan Pak Arif kita berkunjung ke Pak Dayat melihat kandangnya? Pasca COVID. Istilahnya kan bukan pasca COVID tadi, berdamai dengan COVID tadi ya. Oh ya. Berdamai. Tapi hati-hati Pak, jangan terlalu relaksasi ya. Tetap. Kita itu kalau kita melihat diskusi soal Muhammadiyah itu kan kelihatannya kereng gitu kan. Iya betul. Sudah kereng, kemudian COVID gitu kan tambah serem. Kita anggap aja pasca itu anggap aja COVID itu selesai saat Lebaran nanti. Amin. Amin. Baik, wah luar biasa sekali, seru ini obrolannya. Tapi waktu kita tinggal sedikit lagi, saya pengen dong masing-masing dari Kang Aziz, Pak Arif, dan Pak Dayat ini memberikan sedikit arahan ini buat kita masyarakat sebagai Nahdien dan juga masyarakat dari Muhammadiyah. Arahan yang bisa kita terima, kira-kira kita sebagai masyarakat ini menghadapi COVID yang entah sampai kapan dan harapannya bisa segera selesai. Ini seperti apa? Monggo. Baik, Pak Arif, izin dulu saya. Ya, izin dulu. Oke. Ya, jadi tadi kita udah sampaikan di awal, jangan istilahnya, kalau istilahnya dimotivasi itu jangan istilahnya itu abuse. Jangan beralasan, ya. Jangan beralasan. Kalau orang sudah maunya beralasan, itu pasti dia akan menyalahkan. Ya, coba lihat yang namanya Nit Fujiksi. Mereka seorang pemuda lahir di Australia, ya, dari Bosnia, tanpa lengan, tanpa kaki. Itu mau lahir pun dia sudah mau bunuh diri. Kalau COVID ini dibandingkan dengan dia, tekanannya jauh, nggak ada bandingnya dia, ya kan? Maka jadikan pressure ini menjadikan kualitas kita ini betul-betul menjadi suatu kualitas yang prima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan keadaan. Ya, kalau istilahnya begini, kalau tadinya saya jualan telur mentah, sekarang jualan telurnya sarbos. Karena kenapa? Mbak Ayu gitu kan kerjanya dari rumah. Kalau yang sudah Kang Aziz punya anak kecil, nyonyahnya masak di rumah. Maka bagaimana saya jualan telur bisa sampai di depan rumahnya Kang Aziz? Nah, hal yang begini harus kita pikirkan. Jadi adaptasi. Kemudian yang ketiga tadi saya sebut namanya embracing. Jadi merangkul. Ayo. Nah, dalam hal ini ada 4 hal pesan saya. Ada yang namanya 4 elemen yang saya sebut namanya itu agile. Yang pertama yaitu kita mesti konstan berubah. Ya, tadinya Pak Arif, saya dengan sosmed begini juga nggak terlalu ngeh begitu karena kita udah generasi agak tua begitu ya. Tapi ternyata, saya tipikal begini. Saya tipikal orang yang suka tantangan yang baru. Nah, jadi kalau ada tantangan yang baru, orang saya suruh belajar nggak berangkat-berangkat, ya tadi saya bilang, ya sekarang saya jadi ujung tombaknya, saya jadi marketing, saya mesti belajar nih. Makanya belajar tentang konten, isi konten, pesan konten, apa kayak gitu, saya belajarlah ini. Nah, nanti kalau saya tahu, nggak mungkin tadi seperti Pak Adi sampaikan, tapi minimal orang saya bisa, saya sebagai partner diskusinya dia. Ya, maka perubahan inilah yang sebetulnya harus kekal. Jadi kita nggak boleh terima keadaan. Kemudian yang kedua, kalau selama ini tadi saya jualan itu biasanya fokus kepada agen. Maka mulailah di era digital ini fokus kita kepada konsumen. Ya, jadi fokusnya kepada konsumen. Maunya konsumen apa? Ya, makanya perlu beradaptasi
dan merangkul keadaan. Contoh, rumah makan yang tadinya orang datang, kemudian muncul delivery, ya kan? Setelah delivery ternyata muncul lagi, kalau tadi ada bakul etek-etek yang ibu-ibu masih bersihin, mau motong-motong sayuran. Saya pikirkan ini bagaimana ibu-ibu itu tinggal pungut, sayurannya sudah dipotong, sudah kupas semua, sehingga kalau mau beli sop tinggal tarik begitu toh. Nah, ini kenapa? Saya sudah pelajari dan baca buku bahwa orang perempuan sekarang tidak mau lebih dari 15 menit di dapur. Bagaimana Mbak Ayu? Sepakat. Itu juga. Nah, maka kita harus menyiapkan kurang lebih distribusi frozen food itu sekarang kurang lebih ada 15 company yang saya pegang. Jadi mulai Vesetar, mulai Bernadi, Minaku, Oye, ya, Cem, nah, So Good, macam-macam. Cukup banyak, Vina, terus kemudian Sukanda Jaya, itu cukup banyak. Nah, ternyata saya kemarin belajar ada satu company yang sekarang itu sudah statusnya merah, dia sudah jatuh. Nah, ada perusahaan yang statusnya itu berada di zona hijau dan yang tumbuh. Dan terus terang frozen food ini termasuk juga istilahnya consumer good, ini ratingnya lagi naik ini, bisa 20-30%. Nah, ini kita mesti cerdik. Yang terakhir, kita mesti sering mencoba, maunya para konsumen ini apa, ya? Maunya para konsumen apa, kita dengarkan. Dan terakhir, pesan saya, apa yang kita bicarakan sangat luar biasa. Tetapi sungguh sangat luar biasa jika itu kita kerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Arif, monggo. Saya tidak banyak, Mbak Ayu, saya pikir sudah banyak yang disampaikan Pak Dayat, Mas Ajis di forum ini, dan saya pikir ke depan semoga kita terus bisa tingkatkan pertemuan-pertemuan yang lebih konkret dari malam ini dengan baik secara organisasi maupun secara tidak usah nunggu selesainya COVID karena nggak tahu nih kapan selesainya. Ya, karena apapun konsep yang baik itu tidak manfaatnya kalau kemudian tidak dilakukan. Bahasa agamanya, ilmu yang tinggi itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Manfaatnya tidak akan ada buahnya, maka kita tunggu titik tidak lanjut dari obrolan malam ini yang lebih konkret dan lebih bermanfaat untuk umat demi kemaslahatan. Saya pikir itu saja. Oke, matur nuwun Pak Arif. Kang Ajis. Saya tutup dengan gagasan saja. Monggo. Dengan gagasan dan ide. Pak Dayat, hari ini kalau ke Jepang, kalau ke Hong Kong atau ke negara-negara lain yang kita jumpai lisensi halalnya itu dari Malaysia dan Thailand. Kalau Malaysia masih wajar lah, lisensi halal itu bisa diakui. Ini Thailand, ya kan? Tempat kita banyak belajar itu justru mempunyai laboratorium yang cukup lengkap untuk produk halal food. Jadi kesini kalau menyinggung soal frozen food, bagaimana nanti ke depan Blitar ini kita deklarasikan sebagai produsen halalan thayyiban, halal food yang bisa menjadi, karena apa? Kita nunggu yang di Jakarta yang nunggu itu lama, Pak. Nah ini kalau NU dan Muhammadiyah seperti yang diharapkan semua tadi bisa begini, kita deklarasikan, karena apa? Produk UKM di Blitar ini saya anggap 95% insya Allah sudah halal. Cuma campaign-nya, branding-nya itu belum bisa di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Bagaimana kalau nanti Blitar ini nanti punya misalnya kita deklarasikan bersama menjadi Blitar ini loh pusatnya produk halal, karena tren produk halal naiknya bisa sampai 1000% di banyak negara saat ini, karena kebutuhannya sudah bukan masalah makanan, sudah menjadi kebutuhan. Jepang pun permintaan soal halal food juga sangat tinggi. Jadi terima kasih Pak Dayat, Pak Arif, saya ikut senang. Tapi seandainya Pak Arif lebih senyumnya lagi agak terlalu tegang juga saya lebih suka lagi. Kelihatannya Pak tegang sekali gitu. Ini Pak Dayat sudah membuka diri. Ya toh, kita membuka diri. Jadi saya pancing nggak usah sinergi tapi bentuk kolaborasinya, kemudian Pak Dayat sudah Pak Dayat langsung Pak ya semangatnya itu Pak. Jadi ya Pak Asis ternyata sudah mengikuti Pak Dayat. Ya
mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik. Terima kasih Baik. Pak Chandra. Terima kasih. Mbak Ayu, Nggih, monggo. Kang Adis. Sebetulnya kalau motivasi itu saya suka sekali gitu ya. Tetapi gini, saya hari ini lebih concern sebetulnya kepada regenerasi bisnis, Mbak Ayu. Betul. Ya, Nggih. regenerasi bisnis ini sebetulnya masalah nih, dan bersyukur saya diminta oleh Universitas Ciputra untuk menjadi bagian daripada mereka untuk mengembangkan ini. Dan kedua tadi yang disampaikan Kang Ajis, sebetulnya kemarin saya tanggal 13 sampai 16 itu dapat undangan untuk mengikuti istilahnya itu pameran halal food di Jepang. Dan insya Allah Kang Ajis, itu ada sahabat saya di sana yang dia orang Indonesia pertama mahasiswa yang bisa membuat satu perusahaan di Jepang. Itu salah satunya teman saya. Jadi sekarang dia sangat memprihatinkan barang-barang itu masuknya dari Vietnam, dari Thailand begitu. Kenapa nggak dari Indonesia? Itu betul itu. Jadi kami sebetulnya Maret kemarin sudah mau siap ke sana, tapi Allah belum mentakdirkan. Itu aja, terima kasih, mudah-mudahan kolaborasi. Iya, boleh, monggo. Mungkin ada banyak yang misalnya di Filipina ada banana frozen. Kan yang frozen tidak semua serba ikan kan, tidak semua serba ayam kan. Telo frozen, telo ungu frozen. Terus kemudian banana frozen. Kemudian nanti kecipir frozen. Yang ke Hongkong misalnya yang banyak harinya ada sayur telo frozen misalnya gitu. Ini kan peluang kita, ini hal yang sederhana bisa kita lakukan. Pak Dayat, pokoknya kalau ada peluang gitu sikat. Kalau warga Muhammadiyah masih kurang, pasukan kita banyak Pak, sikat gitu aja. Kolaborasi yang penting sama-sama untung Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya baik, menarik sekali obrolannya malam hari ini. Tapi mau dikatah ya, karena memang kita sudah harus istirahat dulu. Pak Arif matur nuwun sangat waktunya. Pak Dayat juga luar biasa sekali inspirasinya. Kang Ajis matur nuwun sekali lagi. Dan sebelum saya tutup, pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita akan banyak hal. Sebagai umat beragama yang hidup dalam lingkup bermasyarakat, kita dibawa kembali ke fitrah, di mana kita sebagai makhluk sosial ini harus memahami pentingnya bergotong royong, saling dukung sesama, bersatu melawan hal-hal yang mudorot begitu ya. Bahkan dari sisi yang sangat personal, itu kita diingatkan lagi tentang kebersihan diri melalui anjuran cuci tangan sejak sedari awal aktivitas untuk COVID ini. Jadi memang kebersihan adalah sebagian dari iman, itu memang harus kita pegang ya. Jadi ayo teman-teman introspeksi, adaptasi seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi, lalu kita bersinergi, tumbuhkan ekonomi, berjuang melawan pandemi. Atas nama warga NU dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar, kita tidak pernah gentar. Saya Ayu Chandra pamit undur diri, sampai ketemu insya Allah di setelah Lebaran ya Bapak. Sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di lain kesempatan. Moga semuanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada ya. Di sini saya berwirausaha pembibitan jahe merah, di mana sangat cocok dengan sikon saat ini. Saya tidak perlu keluar rumah, tapi tetap bisa beraktivitas. Pekerjaannya ringan, bisa dikerjakan di lahan yang sempit, tapi hasilnya sangat lumayan. Ini adalah program dari Blitar Unggul. Terima kasih.
Blitar Unggul mendapatkan kontrak pembuatan 1 juta masker. Saat ini membuka lapangan kerja lebih dari 200 masyarakat terdampak COVID-19 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar.